Yunus 1 ayat 5b. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Pada umumnya orang berpikir bahwa orang yang melarikan diri dari Allah pasti gelisah dan takut. Tetapi ternyata tidak selalu begitu. Yunus melarikan diri dari Allah. Dia naik kapal menuju ke Tarsis. Di tengah laut, Tuhan menurunkan angin ribut dan badai menghantam kapal itu sampai nyaris hancur. Semua orang dalam kapal itu panik dan dengan takut berseru kepada Allah mereka masing-masing. Tetapi Yunus justru tidur nyenyak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yunus baru terjaga ketika nakoda kapal membangunkannya dan meminta dia berdoa kepada Allahnya juga. Berarti, sekalipun Yunus adalah seorang nabi, hati nurani Yunus tidak berfungsi. Mengapa bisa tidak berfungsi? Karena hati nuraninya dikuasai kebencian terhadap Niniwe dan keinginan yang kuat untuk melihat mereka dibinasakan. Niniwe sebagai ibu kota Asyur memang terkenal jahat dan tidak berperi kemanusiaan. Kekejaman mereka terhadap bangsa-bangsa yang mereka taklukkan melampaui batas, sehingga mendengarnya pun kita ngeri. Namun kebencian dan keinginan yang kuat untuk melihat kebinasaan mereka membutakan Yunus. Akibatnya, dia tidak sadar bahwa dengan membenci dan menginginkan kebinasaan Niniwe, dia telah jatuh ke dalam dosa dan menjadi sama dengan mereka, serta menempatkan dirinya sendiri di bawah murka Allah. Sakaria 1 ayat 15 berkata, "Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan." Jadi, walaupun kita bukan pelaku kejahatan, tetapi jika hati kita mengharapkan dan menanti-nantikan dengan kebencian kapan orang jahat dihukum, atau bahkan sekedar senang melihat mereka dihukum, berarti kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jika kita tidak sadar bahwa kita telah jatuh, berarti seperti Yunus, hati nurani kita tidak berfungsi. Memang, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hati nurani kita tidak dapat berfungsi dengan baik karena sudah tercemar oleh dosa. 1 Korintus 8 ayat 7 berbicara mengenai hati nurani yang lemah dan hati nurani yang ternoda. 1 Timotius 4 ayat 2 berbicara mengenai hati nurani yang memakai cap dari para rasul palsu. Ibrani 10 ayat 22 berbicara mengenai hati nurani yang jahat. Kita semua membutuhkan kasih karunia Allah untuk membersihkan hati nurani kita sehingga dapat berfungsi dengan baik, dan itu membutuhkan proses seumur hidup. Karena itu, jangan pernah menjadikan hati nurani kita sebagai standar kebenaran. Mari kita senantiasa menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Jika firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah dosa, sekalipun hati nurani kita tidak merasa bersalah, kita harus mengakui bahwa itu dosa dan bertobat. Sebaliknya, sekalipun hati nurani kita menuduh kita bersalah, jika firman Tuhan berkata bahwa itu benar, kita harus lebih mempercayai firman Tuhan daripada hati nurani kita sendiri. Sebab mungkin hati nurani kita telah tercemar oleh ajaran yang menyimpang, seperti halnya orang-orang yang dibicarakan di 1 Timotius 4 tadi. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Karena itu, mari kita mohon Tuhan memberikan kepada kita hati nurani yang murni, dan mari kita terus berproses dengannya sampai Tuhan berkata cukup dan membawa kita pulang ke rumah-Nya yang kekal. Amin.